Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan untuk seluruh peserta sharing session ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Agung Budi Laksono dan Bapak Ridwan Arifin yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengisi kegiatan sharing session ini. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Yanos Orterano. Kali ini saya bertindak sebagai moderator. Saya saat ini sebagai editor di situs website CMBS. Saat ini saya juga masih aktif sebagai pejabat fungsional tertentu di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pertama-tama saya sampaikan terlebih dahulu sejarah singkat berdirinya Center for Migration and Border Studies atau CMBS Indonesia. Center for Migration and Border Studies Indonesia atau dalam bahasa Indonesia kita sebut Pusat Studi Keimigrasian dan Perbatasan atau PIKAP. Itu berawal dari sebuah grup diskusi di kalangan insan imigrasi tentang isu-isu terkini keimigrasian dan keamanan perbatasan di Indonesia dan internasional. Diskusi kami terus berkembang dan menghasilkan berbagai ide, masukan, kritik terhadap aturan dan kebijakan keimigrasian dan perbatasan di Indonesia, yang kemudian kami tuangkan dalam bentuk jurnal ilmiah, telaah staf, artikel pas, dan blog pribadi. Kemudian dengan motivasi untuk berbagi sekaligus mengajak individu dari berbagai kalangan untuk bergabung dalam forum diskusi ini, sekaligus untuk memperluas wawasan dan sudut pandang. Maka CMBS Indonesia didirikan tanggal 6 Mei 2020. Saat ini kami juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang memiliki minat-minat terhadap isu migrasi dan perbatasan, juga para stakeholder, termasuk bea cukai, kemudian karantina yang membidangi masalah tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam penulisan artikel atau karya tulis untuk memperkaya khasanah pengetahuan sekaligus membangkitkan rasa kesadaran pentingnya masalah migrasi dan keamanan perbatasan dalam melindungi NKRI. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan juga terkait rundown sharing session kita pada pagi hari ini. Kita mulai tadi jam 10, dimulai dengan pembukaan oleh moderator, kemudian narasumber pertama, Bapak Agung Budi Laksono akan menyampaikan paparannya selama 25 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab langsung selama 15 menit. Dalam sesi tanya-jawab ini saya minta para peserta langsung menunjuk tangan saja, jadi tidak perlu menulis, langsung tunjuk tangan, nanti raise hand ya. Kemudian di sesi kedua ada Bapak Ridwan Arifin, narasumber kita dari Politeknik Imigrasi, akan membawakan materi tentang A Glimpse of Immigration Clearance in Indonesia. Kemudian sama dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Kemudian penutup dan kesimpulan. Untuk sesi pertama akan saya bacakan terlebih dahulu CV narasumber Bapak Agung Budi Laksono. Tempat tanggal lahir beliau di Tegal, 10 Oktober 1967, beralamat di Kompleks Pondokopi, Jakarta Timur, kemudian berkantor di kampus PKN STAN, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Pendidikan beliau S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di jurusan Manajemen Keuangan, kemudian S2 Magister Manajemen UI, Bisnis Internasional, kemudian S3 Doktor Ilmu Manajemen Universitas Padjadjaran, bidang Manajemen Keuangan. Pengalaman beliau dari 2016 sampai 2020 sebagai Ketua Jurusan Kepabeanan dan Cukai Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Widyaswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK Kementerian Keuangan. Kemudian 2003-2006 Kepala Seksi pada Deputi Industri dan Perdagangan Kemenko Perekonomian. Kemudian beliau juga pernah menjadi Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi di Badan Akuntansi Keuangan Negara Kementerian Keuangan. Beliau telah mengikuti berbagai seminar internasional, antara lain di Brussels, Belgia, mengikuti World Customs Organization Knowledge Academy,
Kemudian di Turki, pembicara Konferensi Internasional Pabean, WCO PICAP. Kemudian tahun 2017, join workshop di Charles Sturt University, Canberra, Australia. Beliau juga pernah menjadi pembicara pada konferensi Kepabeanan Internasional WCO PICAP di Institut Teknologi de Monterrey, Puebla, Meksiko. Kemudian turut partisipasi aktif di konferensi Kepabeanan Internasional di Saint Petersburg, Rusia. Jadi sangat banyak sekali pengalaman beliau di luar negeri. Kemudian untuk Bapak Agung Budi Laksono, kami persilakan untuk mempersiapkan materi. Kami beri waktu selama 25 menit. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Bentar. Baik, terima kasih Pak Janos atas kesempatannya. Mungkin saya akan mulai karena keterbatasan waktu yang ada ya. Saya mungkin akan bicara singkat ya. Mudah-mudahan nanti bisa mencukupi waktu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah dikatakan dua instansi yang sangat berkaitan ya, khususnya terkait dengan tadi border ya, cross border. Nah, dalam judulnya tadi topiknya ya disinggung-singgung masalah custom clearance ya. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya akan coba terlebih dahulu itu memperkenalkan apa sih istilah custom clearance ya. Mungkin kita sering mendengar ya, tapi barangkali mungkin ada yang sudah secara teknis paham ya, tapi masih ada juga yang mungkin masih samar-samar ya, apa itu custom clearance ya. Nah, secara sepintas saya akan coba perlihatkan di sini apa sih isi komponen-komponen dari custom clearance ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, custom clearance itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada yang namanya pre-clearance, ada yang namanya clearance, ada yang namanya post-clearance. Nah, semua tahapan ini masuk menjadi satu, menjadi tahapan dalam sebuah custom clearance. Ya. Jadi tadi ada 3 tahapan, pre-clearance, ya, pre-clearance, kemudian clearance dan post-clearance. Nah, pre-clearance ini umumnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebelum barang datang, ya, sebelum sampai di tempat tujuan, di pelabuhan tujuan. Nah, ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, ya. Nah, aktivitas-aktivitas itu masuk dalam kategori pre-clearance. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa pre-clearance dalam hal kegiatannya adalah merupakan kegiatan impor, itu posisinya adalah sebelum barang datang. Ya. Jadi perusahaan ya atau seseorang diharuskan melakukan registrasi kepabeanan. Nah, registrasi kepabeanan ini tujuannya supaya bisa memperoleh akses-akses yang berkaitan dengan masalah kepabeanan. Makanya perlu ada yang namanya NIK atau nomor identitas kepabeanan. Nah, ini kalau seandainya berkaitan dengan barang. Terus kemudian juga ada barang-barang tertentu yang ketika kita ingin mengimpor atau mengekspor, dia memerlukan izin-izin dari instansi terkait di Indonesia. Nah, komoditas yang seperti ini kalau di bea cukai itu sering disebut sebagai barang lartas, ya,
barang larangan dan pembatasan. Jadi barang yang terkena larangan dan pembatasan. Maksudnya apa? Ada barang yang dilarang, ada yang boleh, tetapi jumlahnya dibatasi. Nah, proses-proses ini semuanya masuk dalam proses kategori pre-clearance. Ya. Nah, setelah itu dilanjutkan juga dengan proses clearance-nya. Ya, proses clearance ini banyak sekali. Ya. Yang pertama itu adanya kewajiban untuk pembuatan pemberitahuan pabean. Apakah dia ingin mengimpor ataukah ingin mengekspor. Kalau dia ingin mengimpor, ada satu dokumen yang namanya PIB, pemberitahuan impor barang. Kalau dia ingin mengekspor, ada satu dokumen yang namanya PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nah, semuanya ini harus disampaikan ke Bea Cukai, ya, diberitahukan kepada Bea Cukai, yang pemberitahuannya bisa langsung ya melalui formulir, bisa juga melalui elektronik. Ya, apalagi sekarang sudah ada yang namanya Indonesia National Single Window. Itu dari perusahaan sudah bisa langsung menginformasikan PIB-nya atau PEB-nya itu langsung ke Bea Cukai secara elektronik. Ya, sudah sangat dimudahkan. Bahkan ke depan nanti akan digabung antara negara-negara ASEAN ini menggunakan Asian Single Window. Ya, jadi nasional single window di negara-negara di ASEAN ini nanti akan digabungkan sehingga akan lebih mudah lagi nantinya. Ya, walaupun sekarang masih dalam taraf proses, tapi arahnya sudah ke sana. Ya. Nah, kemudian juga di dalam tahapan clearance ini ada juga di sana kegiatan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, ini biasanya di sini nanti dihitung ya berapa nilai pabeannya, nilai pabean yang atas barang yang diperdagangkan ya, baik impor atau mungkin ekspor ya. Nanti akan dihitung berapa nilai pabeannya ya. Di situ nanti ada bea masuknya, ada bea keluarnya ya. Kalau impor ada bea masuknya ya. Dan juga ada pajak-pajak yang terkait dengan impor ya, seperti PPN, PPh 22 dan seterusnya. Nah, ini masuk di dalam proses clearance. Nah, kemudian masuk dalam proses clearance itu yang ketiga adalah pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan fisik barang ini sebenarnya ingin petugas bea cukai itu ingin mencocokkan. Benar nggak sih barang yang diinformasikan di dalam PIB itu ternyata dalam kenyataannya seperti yang diinformasikan. Nah, makanya perlu ada yang namanya pemeriksaan fisik barang. Nah, nanti ada teknisnya, ada materinya tersendiri terkait dengan teknik pemeriksaan barangnya. Nah, kemudian juga yang keempat itu ada pemeriksaan dokumen. Ya, ada satu pejabat di Bea Cukai itu namanya PFPD ya, pejabat fungsional pemeriksa dokumen. Ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang diperiksa dokumennya? Nah, dokumen ini memeriksa mengenai apakah komoditas ini sudah dilampirkan dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Ya, jadi misalnya Kementerian Perdagangan, ya, Kementerian Lingkungan Hidup, ya, artinya instansi-instansi yang terkait dengan komoditas tadi. Apakah sudah dipenuhi berdasarkan aturan yang ada? Nah, inilah tugas dari pemeriksa dokumen. Ya. Kemudian juga pengambilan sampel barang untuk pemeriksaan fisik maupun uji laboratorium. Ya, kadang-kadang ada komoditas-komoditas yang sifatnya cair, ya, bahan-bahan kimia. Nah, untuk bisa menentukan berapa bea masuknya itu harus diperiksa di laboratorium karena terkait dengan komposisinya. Cairannya sama warnanya biru ya, tetapi komposisinya bisa berbeda. Komposisi dari material atau komponennya bisa berbeda. Dan ini bisa membedakan tarifnya. Makanya perlu dilakukan uji di laboratorium. Nah, baru yang terakhir adalah proses pengeluaran barang. Kalau sudah dilalui, misalnya PIB sudah dan kewajiban perpajakannya sudah ditunaikan, maka akan dikeluarkan yang namanya SPPB, ya,
surat pemberitahuan pengeluaran barang. Artinya si importir ini sudah boleh mengeluarkan barangnya dari areal pelabuhan ya dengan adanya SPPB ini. Nah, rangkaian proses ini itu masuk dalam tahapan clearance ya. Nah, setelah itu ternyata tidak berhenti sampai di sini ya. Ada lagi sebuah tahapan yang namanya tahapan post clearance. Kalau tahapan post clearance ini bukan posisinya itu bukan lagi di pelabuhan ya, tetapi posisinya sudah di perusahaannya ya, dilakukan cross check ya antara yang dilaporkan di lapangan dengan yang dicatat di internalnya. Nah, jadi audit kepabeanan itu sebenarnya melihat kecocokan antara yang diinformasikan sebuah perusahaan ya atas impor barang-barangnya dengan yang dicatat di catatannya perusahaan. Apakah sinkron atau tidak? Ya, katakanlah misalnya tidak terjadi ketidaksinkronan, ya, misalnya ternyata di lapangan terrealisasi 100, ya, ternyata dalam catatan internalnya 120 misalnya, berarti masih ada selisih, ya, selisih hak negara yang belum ditunaikan. Nah, ini nanti bisa ditagihkan oleh bea cukai atas kekurangannya tadi. Ya. Nah, itu adalah tahapan post clearance. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan custom clearance, berarti proses inilah yang dilalui oleh lalu lintas perdagangannya, mulai dari pre-clearance, clearance sampai post clearance. Ya. Nah, ini istilah clearance, istilah custom clearance. Ya. Nah, ini tadi terkait dengan post clearance ya. Karena apa? Berdasarkan undang-undang DJBC atau Dirjen Bea Cukai itu masih memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif atau nilai padan ya dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal dibuatnya laporan PIB atau laporan PEB ya. Jadi apabila ditemui bukti-bukti baru ternyata adanya perbedaan tadi ya. Nah, ini kira-kira tahapan-tahapan dalam sebuah custom clearance ya. Nah, kemudian konsepsi IKS ya, tadi sudah disinggung-singgung juga ya, ada imigrasi, ada custom. Ternyata ini sebenarnya sudah direncanakan oleh organisasi World Custom Organisasi ya, WCO ya. Jadi ada standar yang sudah dibuat oleh WCO bahwa pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan ya itu direkomendasikan untuk terintegrasi di dalam satu atap. Ya, kenapa? Karena si IKS inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam menjaga perbatasan. Ya, jadi ini memang sudah sejalan nih, sudah sejalan programnya cross border itu dengan WCO. Nah, WCO dalam dokumentasi bea cukai di abad ke-21 ya, di sana sudah memasukkan konsep-konsep yang namanya cross border management. Ya, koordinasi manajemen perbatasan. Ya, jadi memang ini sangat sejalan nih ya program kita ini, program dari Pusat Studi Border ini sangat sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh WCO. Nah, di dalam dokumentasi strategi bea cukai di abad ke-21 dari WCO, CBM ya cross border management ini digambarkan sebagai manajemen perbatasan yang terkoordinasi lebih baik. Ya. Yang memerlukan koordinasi dan kerjasama antara semua otoritas dan lembaga yang terkait dalam keamanan perbatasan atau mungkin aturan-aturan yang berlaku bagi penumpang, barang, atau alat angkut yang melintasi perbatasan. Nah, ini jadi konsep inilah yang mungkin menjadi harapan dari World Custom Organisasi supaya bisa ada sinkronisasi dari organisasi-organisasi terkait yang bersentuhan dengan perlintasan perbatasan, yaitu si IKS ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk lebih mendalam lagi
Lalu bagaimana perlakuan kepabeanan barang bawaan penumpang di perbatasan? Ya, khususnya ini kita fokus di pelabuhan, ya, di pelabuhan. Karena pelabuhan itu gerbang negara, ya, gerbang negara, sehingga di situ harus ada perlakuan-perlakuan terhadap barang-barang yang akan masuk, termasuk penumpang-penumpangnya. Nah, terkait dengan hal ini, sudah ada ketentuan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 2017. Ya. Tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, yang ketentuan ini mulai berlaku 1 Januari 2018. Nah, kemudian juga sudah dibuatkan cuklaknya, ya, dengan dikeluarkannya Perdirjen nomor Per 09 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Ya, jadi barang bawaan penumpang ini bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan ekspor dan impor dengan ketentuan. Nah, ketentuannya nanti kita akan lihat. Nah, selanjutnya kita akan lihat pengertian barang bawaan penumpang itu sendiri. Ya, selama ini kita cuma hanya tahu bahwa barang yang dibawa penumpang, ya itulah yang disebut sebagai barang bawaan penumpang. Nah, tapi kalau dari sisi pandang bea cukai, barang bawaan penumpang ini bisa diklasifikasi atas barang bawaan penumpang untuk ekspor dan barang bawaan penumpang untuk impor. Nah, dari pembagian dua klasifikasi ini dibagi lagi. Dari yang barang bawaan untuk ekspor dan untuk impor ini dilihat lagi, ada yang dibawa oleh penumpang dan ada yang dibawa oleh awak sarana pengangkutnya. Nah, kemudian setelah itu masih bisa dibagi lagi. Ada yang dipergunakan untuk keperluan pribadi yang disebut sebagai personal use, ya. Ada yang bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, istilah bukan untuk kepentingan pribadi ini didefinisikan apabila barang pribadi yang dibawa tadi itu jumlahnya melebihi batasan yang ditetapkan. Maka itu dianggap sebagai barang selain untuk kepentingan pribadi. Nah, sehingga kalau kita lihat pembagiannya, maka barang bawaan penumpang tadi bisa dibagi atau bisa dikelompokkan ke dalam 8 kelompok. Ya. Sederhana kita melihat bahwa ada barang yang dibawa oleh barang penumpang, tetapi ternyata dari sisi pandang bea cukai itu bisa diklasifikasi ke dalam 8 kelompok. Ya. Jadi ini adalah barang penumpang dan awak sarana pengangkut, ya, bisa dibagi ke dalam 8. Tadi yang pertama dibagi untuk kegiatan ekspor dan impor, kemudian dibagi lagi dibawa oleh penumpang dan ASP, kemudian dibagi lagi untuk personal use, ya, kepentingan pribadi atau yang bukan kepentingan pribadi. Sehingga kalau kita susun menjadi 8 klasifikasi. Nah, inilah 8 klasifikasi yang nanti perlakuannya bisa berbeda-beda. Ya. Baik, saya lanjut lagi. Yang pertama terkait dengan barang bawaan ekspor. Ya, barang bawaan ekspor ini tidak semua barang yang dibawa oleh penumpang atau mungkin oleh awak sarana pengangkut yang akan meninggalkan Indonesia wajib diberitahukan kepada petugas bea cukai. Ya, jadi nggak semuanya, tetapi memiliki kriteria-kriteria. Kriterianya seperti apa yang wajib diberitahukan? Yang pertama, misalnya seperti perhiasan emas, ya, perhiasan mutiara, perhiasan bernilai tinggi lainnya. Ini wajib diberitahukan. Kemudian misalnya juga dia membawa uang tunai. Uang tunai bisa berupa rupiah atau bisa juga mata uang negara lain. Dan instrumen pembayaran lainnya yang nilainya itu lebih dari 100 juta. Ya, kalau dia membawa lebih dari 100 juta, maka dia harus memberitahukan kepada petugas bea cukai. Kemudian juga
dia juga harus memberitahukan kalau ada barang ya yang dibawa keluar dan akan dibawa kembali ke Indonesia. Ini juga harus diinformasikan. Dan terakhir, barang yang dibawa masuk dalam kategori barang yang kena bea keluar. Ya, jadi barang itu memang ditetapkan kena bea keluar. Nggak semua barang dikenakan bea keluar. Ya, ada lima jenis barang yang dikenakan bea keluar. Nah, kalau itu masuk ke dalam 5 jenis barang itu yang dikenakan bea keluar, maka dia wajib memberitahukan petugas bea cukai. Nah, ini terkait dengan barang bawaan ekspor. Kemudian terkait dengan perhiasan dan uang tunai. Nah, ini juga harus diinformasikan kepada petugas bea cukai bahwa yang bersangkutan membawa emas, mutiara, atau perhiasan bernilai tinggi lainnya yang dibawa oleh penumpang untuk tujuan diperdagangkan. Nah, jadi ada penjelasannya nih, untuk diperdagangkan. Kalau keperluannya untuk diperdagangkan, maka wajib diberitahukan kepada petugas bea cukai di terminal keberangkatan internasional. Ya. Jadi penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan ekspor barang karena dia sudah ingin diperdagangkan. Begitu masuk kategori diperdagangkan, maka dia harus mengisi formulir tadi, formulir pemberitahuan ekspor barang. Nah, ketika dia mengisi atau memberitahukan pemberitahuan ekspor barang, maka dia harus melampirkan yang namanya nota pelayanan ekspor. Nah, biasanya untuk bisa mendapatkan sebuah NPE atau nota pelayanan ekspor, maka dia harus lulus pemeriksaan dari bea cukai. Begitu lulus pemeriksaan dari bea cukai, maka akan diterbitkan yang namanya NPE, nota pelayanan ekspor. Nah, kemudian karena dia bersamaan dengan kepergiannya, dilampirkan juga tiketnya, tiket keberangkatnya yang bersangkutan. Nah, kemudian juga pemberitahuan ekspor barang tadi juga harus ditandatangani oleh eksportir tersebut. Nah, ini kalau terkait dengan barang-barang seperti perhiasan emas, mutiara, atau perhiasan bernilai tinggi lainnya. Nah, kemudian kalau dia membawa uang tunai, ya, uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya yang nilainya minimal 100 juta, atau bisa juga dengan mata uang lainnya yang setara dengan 100 juta, ini pun juga harus diberitahukan. Ya, jadi dengan cara menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya. Ya, jadi ada pemberitahuan ke bea cukai, bisa diisi nanti di formulirnya. Kemudian juga semua isian-isian tadi bisa disampaikan kepada petugas bea cukai yang mengawasi pemasukan barang yang dibawa oleh penumpang. Ya, jadi nanti memang di sana di terminal keberangkatan internasional itu ada petugas-petugas yang khusus memang mengawasi pemasukan barang oleh penumpang. Nah, ini nanti bisa diisi baik secara elektronik atau tulisan di atas formulir ya. Tapi saat ini masih difokuskan kepada formulir. Ya. Nah, ini kalau terkait komoditasnya berkaitan dengan perhiasan dan uang tunai. Nah, kemudian untuk barang yang direimpor. Barang reimpor ini sudah dibawa keluar, kemudian nanti akan dikembalikan lagi. Misalnya barang-barang yang seperti apa? Barang-barang yang misalnya belinya dari luar negeri, tapi ketika dibawa ke Indonesia ada cacat barang misalnya, ya, ada cacat barang, atau mungkin ada komponen-komponen yang nggak sempurna misalnya, sehingga oleh si penumpang ini dibawa lagi ke luar negeri, tapi nanti akan ditarik lagi, akan dibawa kembali ke Indonesia. Nah, itu yang dinamakan sebagai reimpor. Nah, kemudian ada lagi yang terkena bea keluar tadi ya. Kalau bea keluar memang barang-barang itu akan dibawa keluar. Ya. Nah, hand carry barang ekspor ya. Jadi barang-barang ekspor tadi yang akan direimpor tadi diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali. Jadi ada formulirnya nanti. Barang-barang yang dibawa ke luar negeri ya diperbaiki kemudian akan dibawa kembali.
Nah, pemberitahuan ini tentu harus disampaikan kepada petugas bea cukai yang mengawasi barang tersebut, ya, di mana di terminal keberangkatannya bisa dalam bentuk elektronik, bisa dalam bentuk formulir. Ya. Nah, kemudian juga petugas bea cukai melakukan pemeriksaan fisik barangnya, jadi mencocokkan antara yang diinformasikan dengan yang dibawanya. Nah, yang seperti ini tentu harus ada cross check ya antara informasi yang diinformasikan dengan kenyataannya. Nanti kalau sudah diperiksa oleh petugas bea cukai, kalau ternyata sesuai dengan yang diinformasikan, maka tadi yang bersangkutan akan diberikan yang namanya NPE tadi, nota pelayanan ekspor. Ya. Lalu bagaimana kalau tidak sesuai? Maka petugas bea cukai akan mengembalikan pemberitahuan barangnya kepada yang bersangkutan agar diperbaiki, ya, diperbaiki, nah, sehingga nanti sesuai antara yang diinformasikan dengan barang tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, barang ekspor yang terkena bea keluar, kewajiban pabeannya harus diselesaikan. Kalau seandainya memang dia terkena bea keluar, tetapi yang bersangkutan belum melakukan pembayaran. Nah, ini akan diproses oleh petugas bea cukai di bandara untuk segera membayarkan kewajiban bea keluarnya. Nah, ini penanganan terkait dengan barang-barang reimpor dan yang terkena bea keluar. Nah, kemudian barang bawaan impor ini juga wajib diberitahukan kepada petugas bea cukai di kantor pabean. Ya, bisa secara tertulis, bisa ditulis di dalam form ya untuk bisa disampaikan kepada petugas bea cukai. Nah, kemudian akan bisa dikeluarkan kalau seandainya sudah mendapatkan persetujuan. Ya, jadi kalau tadi kelompok-kelompok barang yang ekspor yang keluar wilayah pabean Indonesia, kalau yang sekarang adalah barang-barang yang masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia, atau istilahnya barang bawaan impor. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau barang yang tibanya tidak bersamaan dengan penumpangnya? Ya. Nah, ini diberlakukan sebagai barang yang tiba bersama penumpang atau awak sarana pengangkut selama memenuhi ketentuannya. Nah, ketentuannya seperti apa? Ketentuannya untuk sarana transportasi laut diberikan waktu paling lama 30 hari sebelum kedatangan atau paling lama 60 hari setelah kedatangan. Ya, berarti totalnya sekitar 60. Jadi tidak bersamaan dengan penumpang masih bisa masuk kategori datang bersama dengan penumpang asal kedatangan atau keberangkatannya 30 hari sebelum atau sesudah dari kejadiannya. Untuk sarana transportasi udara diberikan waktu 30 hari sebelum kedatangan atau 15 hari setelah kedatangan penumpang. Ya, berarti 45 kalau transportasi udara, 45 hari. Sedangkan kalau transportasi laut masih bisa dianggap barang itu datang bersama dengan penumpang, totalnya itu sekitar 90 hari, ya, 30 hari sebelum dan 60 hari setelah kedatangan. Nah, ini perlakuan pabean untuk barang bawaan impor. Nah, kemudian bagaimana dengan kepemilikan barang? Ya, kepemilikan barang ini di dalam bea cukai itu bisa dikategorikan ke dalam dua. Yang pertama, barangnya tiba bersamaan dengan kedatangannya, kedatangan penumpang tersebut, atau barangnya tidak tiba bersamaan dengan kedatangannya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan. Ya, jadi terlihat di situ waktu kedatangan, kapan, bersamaan atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya, barang impor bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut juga bisa dibedakan menjadi dua klasifikasi.
ya tadi sudah dikatakan ada barang pribadi dan ada barang selain pribadi. Ya, jadi ini berlaku untuk yang ekspor juga, untuk yang impor juga. Nah, petugas bea cukai ini berwenang untuk menetapkan kategori barang impor itu masuk sebagai apa. Ya. Nah, kategorinya dilakukan dengan apa? Dengan manajemen risikonya. Ya. Jadi sudah ada sistemnya, petugas bea cukai ini menggunakan sistem manajemen risikonya. Nah, klasifikasinya itu nanti akan dilihat. Jadi barang pribadi penumpang ini apakah barangnya diperoleh dari luar negeri, apakah barangnya diperoleh dari dalam negeri, ataukah barang impor sementara. Ya, ini nanti akan dilihat klasifikasinya. Nah, ini penanganan untuk yang barang bawaan impor. Nah, kemudian juga ada biasanya kalau kita naik pesawat ya suka ada yang namanya custom declaration ya. Custom declaration. Nah, biasanya custom declaration ini merupakan sebuah pemberitahuan pabean ya atas impor barang yang dibawa oleh penumpang. Jadi penumpang itu bawa barang apa saja harus dituangkan di dalam yang namanya custom declaration. Ya. Biasanya berupa formulir yang biasanya diberikan oleh petugas bea cukai kepada para penumpang. Ya. Bahkan kadang-kadang di pesawat saja sudah diberikan custom declaration-nya. Ya. Tapi umumnya di kedatangan itu ketika akan keluar itu oleh petugas bea cukai itu ditaruh di rak yang biasanya tergeletak di situ untuk bisa diambil dan diisi. Ya. Nah, CD ini, custom declaration ini paling lambat diberikan pada saat kedatangan penumpang. Ya. Nah, bisa dalam bentuk data elektronik atau dalam bentuk formulir tadi ya. Umumnya saat ini banyak ditulis dalam formulir ya. Jadi sampai saat ini kita masih menggunakan formulir ya. Nah, gambaran seperti apa custom declaration bentuknya seperti ini. Ya, ada isian-isian yang kita harus isi di dalamnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, custom declaration ini digunakan sebagai pemberitahuan pabean impor atas barang bawaan pribadi penumpang yang tibanya bersama penumpang tersebut, ya, atau awak sarana pengangkut tersebut. Nah, CD atau custom declaration ini juga digunakan untuk barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang. Dan bisa terdaftar sebagai barang yang lost and found. Ya. Nah, jadi CD ini tidak hanya digunakan ketika barang itu kita bawa, tetapi bisa juga sebelum kedatangan kita atau sesudah kedatangan kita. Nah, ini biasanya nanti masuknya ke dalam barang lost and found. Kemudian untuk pemberitahuan impor barang khusus, ini digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor. Ya. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya untuk barang-barang yang tibanya tidak bersamaan dengan kedatangan penumpang, tetapi melebihi jangka waktu yang tadi sudah ditentukan untuk bisa dikatakan bersamaan. Ya. Nah, maka kalau dia sudah melewati jangka waktu itu, maka akan digunakan pemberitahuan impor barang khusus atau PIBK. Ya. Nah, untuk PIBK ini barang bawaan penumpang selain barang pribadi. Ya, tadi kategorinya ada dua, barang pribadi dan non pribadi. Yang non pribadi itu apabila melewati batas yang sudah ditentukan. Nah, yang seperti ini maka menggunakan pemberitahuan impor barang khusus. Untuk barang pribadi bawaan penumpang ya yang diperoleh dari luar negeri dan bukan merupakan barang impor sementara, maka bisa diberikan pembebasan bea masuk dan cukai sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu. Ya, jadi sudah ada ketentuannya, tidak dikenakan bea masuknya, asal ada ketentuan batas nilai pabeannya dan jumlah-jumlah tertentu.
Nah, ini fungsi dari Custom Declaration dan pemberitahuan impor barang khusus atau PIBK. Nah, kemudian untuk pembebasan bea masuk, tadi sudah disinggung-singgung ya, adanya pembebasan bea masuk ya. Jadi pembebasan bea masuk ini dimungkinkan untuk barang pribadi penumpang ya yang nilainya maksimal itu adalah $500 FOB per orang untuk setiap kedatangan. Ya, jadi kalau kita membawa 500, nilainya 500 US dollar, kira-kira kalau $1 itu sekarang sekitar 14 ribuan, mungkin sekitar 7 juta ya, sekitar 7 juta, itu masih diberikan kebebasan bea masuk. Ya. Sementara untuk yang awak sarana pengangkut, berbeda dengan yang penumpang. Ya. Untuk yang awak sarana pengangkut hanya diberikan nilainya maksimum $50 ya, $50 per orang untuk setiap kedatangan. Nah, bagaimana kalau ternyata melebihi? Nah, kalau ternyata melebihi, ada tarif bea masuknya. Tarif bea masuknya ditetapkan sebesar 10% dari nilai pabean kelebihannya. Ya. Jadi, misalnya tadi 50, maka kalau 75, selisihnya saja. 25 dikali 10%-nya. Nah, terhadap barang bawaan yang non-personal use, yang bukan untuk pribadi, maka tarif bea masuk atas barang yang bersangkutan ada di buku tarif pabean Indonesia, sering disebut sebagai BTKI, buku BTKI-nya. Nah, jadi berapa nilai total pabeannya, kemudian untuk jenis barangnya kode HS-nya berapa, tarifnya berapa, nah dia akan ditentukan berapa nilai pabean dan bea masuknya. Kemudian untuk barang pribadi, bawaan penumpang yang sebelumnya berasal dari dalam negeri, ya, ketika dimasukkan kembali ke dalam negeri, maka dia diberikan pembebasan bea masuk, ya, karena asalnya ini dari dalam negeri, ya. Kalau di bea cukai itu ada yang namanya konsep ASIS. ASIS itu adalah barang yang memang awalnya itu dari dalam daerah pabean. Dari dalam daerah pabean dibawa keluar, masuk lagi. Maka itu tidak dikenakan bea masuk. Kalau seandainya di dalam satu komponen itu, ASIS itu ada yang dari luar dari pabean dan ada yang dari dalam bercampur, maka yang dikenakan hanya yang dari luar saja. Ya. Nah, kemudian terhadap barang pribadi bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut yang diperoleh dari luar negeri, yang akan digunakan selama berada di dalam negeri, ya, tapi kemudian akan dibawa kembali pada saat penumpangnya itu meninggalkan Indonesia. Nah, ini juga disebut sebagai impor sementara. Ya. Yang seperti ini diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai impor sementara. Ya. Nah, jadi ini terkait dengan konsep pembebasan bea masuk. Nah, kemudian di dalam proses pengawasan, ya, dalam proses pengawasan juga ada ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan barang-barang yang diberikan pembebasan. Ya. Misalnya barang lainnya seperti apa? Misalnya ada yang membawa rokok, ya, itu diberikan pembebasan boleh membawa 200 batang rokok sigaret, ya, atau 25 batang serutu, ya, atau 100 gram tembakau iris misalnya, atau mungkin dari produksi hasil tembakau lainnya, ya, yang selain berbentuk rokok atau mungkin ada yang lain, ya, itu diberikan ketentuan 100 gram. Sedangkan untuk barang yang kena cukai, ya, misalnya minuman beralkohol, itu hanya diizinkan 1 liter. Jadi kalau dia membawa lebih dari 1 liter, misalnya 3 liter, maka 2 liternya harus dibuang, ya, atau dibayarkan cukainya, ya, dikasih pilihan, dibuang kelebihannya atau dibayarkan cukainya. Karena yang diizinkan hanya 1 liter. Sedangkan untuk awak sarana pengangkut, pembebasan cukai juga bisa diberikan.
tapi jumlahnya lebih sedikit, yaitu hanya sebatas 40 batang sigaret saja. Sedangkan untuk cerutu hanya 10 batang, dan untuk tembakau irisnya hanya 40 gram. Ya. Sedangkan untuk minuman beralkohol itu hanya sebesar 350 mili. Ya. Jadi minuman kaleng itu ya mungkin hanya 1 minuman kaleng saja yang diizinkan untuk pembebasan cukainya. Nah, bagaimana kalau seandainya melebihi tadi ya, harus dimusnahkan atau yang bersangkutan harus membayarkan cukainya. Nah, ini terkait dengan barang-barang yang memperoleh pembebasan cukai sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan. Nah, kemudian juga bea cukai ketika melakukan pengawasan terhadap barang lalu lintas barang ini juga menggunakan konsep manajemen risiko. Ya, ada yang masuk dalam kategori jalur merah dan ada yang masuk jalur hijau. Dasarnya apa ini pengklasifikasian terhadap jalur merah dan jalur hijau? Dasarnya adalah komoditas dan profiling dari orangnya, profiling dari penumpangnya. Ini dasarnya. Jadi apakah seseorang masuk dalam jalur merah atau jalur hijau. Nah, tadi sudah diinformasikan ada CD ya, Custom Declaration atau PIBK. Nah, dengan dasar itulah maka petugas bea cukai akan menetapkan kira-kira orang ini masuk jalur merah atau jalur hijau. Ya, nah, dasarnya berdasarkan CD tadi. Nah, jalur hijau biasanya jalur pelayanan yang barangnya nggak diperiksa. Ya, ini jalur hijau. Sedangkan jalur merah, jalur pelayanan yang barangnya itu akan diperiksa. Ya, jadi pengklasifikasiannya ada jalur hijau dan jalur merah. Nah, jalur merah ketentuannya seperti apa? Nah, yang pertama nih, kalau barang tersebut melebihi batasan yang sudah ditetapkan dalam pembebasan bea masuk atau cukai. Begitu dia lebih, maka langsung dia diklasifikasi ke dalam jalur merah. Ya. Kemudian apalagi? Apabila barangnya masuk klasifikasi selain barang pribadi atau non-personal use, maka langsung otomatis dia masuk jalur merah. Ya. Kemudian ada juga komoditas-komoditas seperti hewan, ikan, tumbuhan, dan produk-produk lain ya yang berasal dari hewan, ikan, atau tumbuhan, ini pun juga langsung masuk ke dalam jalur merah. Ya. Apalagi untuk barang-barang terlarang seperti narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, dan seterusnya, ini sudah otomatis masuk ke dalam jalur merah. Ya. Dan yang terakhir adalah uang tunai. Ya. Apabila ada uang tunai atau instrumen pembayaran lain dengan nilai yang paling sedikit 100 juta atau setara dengan itu, dia akan masuk ke dalam jalur merah. Ya. Nah, ini kira-kira pengklasifikasian ke dalam jalur merah dan jalur hijau. Nah, inilah konsep manajemen risiko ya, konsep manajemen risiko yang digunakan oleh petugas bea cukai ya. Nah, kemudian juga untuk pengeluaran barang lost and found ini harus melalui jalur merah ya. Jadi kalau sudah masuk di kategori itu, maka harus dikeluarkan melalui jalur merah. Dalam hal pemberitahuan pabeannya menyebutkan adanya barang berupa hewan dan seterusnya, ini pun juga petugas bea cukai akan menyerahkan kepada petugas karantina. Makanya kenapa kok di depan WCO sangat-sangat merekomendasikan agar pihak-pihak yang terkait di sini berada dalam satu atap, ya, misalnya petugas karantina, petugas imigrasi, petugas kepabeanan, ya, security, ini berada dalam satu atap untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakannya. Nah, apabila terjadi indikasi pelanggaran, ya, maka petugas akan melakukan pemeriksaan fisik, ya,
Ya, khususnya terkait dengan barang-barang yang masuk dalam kategori lartas, ya, terkena larangan dan pembatasan. Nah, itulah gambaran kira-kira bagaimana penanganan atas barang-barang bawaan penumpang, ya, yang bisa diklasifikasi ke dalam barang bawaan ekspor dan impor dan bagaimana penanganannya. Ya, sepintas mengenai seluk-beluk tugas dari petugas bea cukai di lapangan di dalam untuk menjaga perbatasan-perbatasan terkait dengan manusia maupun barangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Yanos. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung atas paparannya yang luar biasa. Kali ini saya persilakan untuk rekan-rekan, adik-adik sekalian, jika ada pertanyaan, silakan langsung saja di raise hand, biar saya bisa melihat di sini, ditujukan ke Pak Agung. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di unmute saja. Hal yang baru ya soalnya ini ya. Iya. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Mbak Gusti. Ya. Nama saya Gusti Galuh. Kebetulan saya berdinas di Bandara Ngurah Rai kemarin. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai risk profiling untuk pembagian jalur merah ataupun hijau. Apakah ada dasar profiling di luar dari declaration-nya, seperti berbasiskan nomor pesawat misalkan, atau asal negara, seperti itu? Terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Gusti ya. Jadi memang manajemen risiko ini ada dua macam di bea cukai ya. Ada yang terkait dengan aktivitas ekspor impor barang di pelabuhan ya. Itu melihat pada apakah barang dan eksportir importir ini pernah punya kasus-kasus tertentu ya. Nah, itu profiling importir biasanya itu diupdate setiap 6 bulan ya profilingnya. Nah, kemudian kalau dalam jangka waktu 6 bulan ini mereka aman-aman saja ya, tidak melakukan pelanggaran, dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian ya, masuk dalam resiko rendah. Tapi tadi bahwa profilingnya itu bukan hanya pada orangnya saja ya, atau badannya saja, atau perusahaannya saja, tetapi juga terkait dengan komoditasnya ya. Mungkin dari sisi orangnya tidak beresiko ya, tetapi ternyata dari sisi barang-barang yang dibawanya beresiko ya. Nah, ini bisa diklasifikasikan terhadap jalur-jalur tertentu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah bisa dikaitkan ya, bisa dikaitkan dengan misalnya nomor flight-nya, kemudian asal negaranya. Memang variabelnya banyak ya, variabelnya banyak sekali ya. Termasuk di dalam komoditas sendiri memang WCO sendiri memang juga merekomendasikan banyak variabel-variabel yang bisa terkait ya. Tetapi memang saat ini petugas bea cukai itu baru ya memposisikan pada dua variabel tadi. Variabel profiling dari pelakunya dan satu lagi profiling terhadap komoditasnya. Ya, memang sudah ada pemikiran untuk menambah variabel-variabel ini ya, tapi sampai saat ini eksekusinya masih menggunakan dua variabel itu ya. Reformasi bea cukai sekarang ini memang sudah akan memasukkan variabel-variabel tambahan ya. Nah, dan biasanya nanti dia tersistem tuh, begitu masuk informasinya ke dalam sistem bea cukai, maka akan keluar langsung di informasi di sana jalur merah atau jalur hijau. Nah, ini biasanya
sistem yang akan bekerja ya. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa saat ini memang masih belum, kita masih menggunakan 2 indikator tadi, indikator dari pelakunya dan indikator barangnya. Sehingga informasi yang bisa didapatkan yaitu melalui CD tadi. Ya. Nah, mungkin sementara itu Pak Yanos. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Silakan ada pertanyaan berikutnya dari rekan yang lain mungkin. Silakan mengangkat tangan saja, raise hand. Ya, di sini ada Pak Erza. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, Mbak. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erza Lasaturianasi, saya Taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa WCO sangat menganjurkan untuk agar CIQS dapat berada di satu atap. Tapi kan sampai sekarang tidak ada kebijakan atau yang ingin sepertinya sampai sekarang masih belum bisa bersatu. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan CIQS ini, pendapat Bapak, apa yang menyebabkan kita sampai sekarang masih bisa belum berada di satu atap? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi Bapak menyebutkan bahwa ada registrasi secara elektronik untuk perusahaan-perusahaan yang ingin meregistrasikan barang-barang yang dia impor. Apakah secara elektronik tersebut hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan atau sekarang sudah ada teknologi bagi para penumpang yang ingin melakukan impor tersebut, Pak? Jadi bukan dalam lingkup perusahaan, tapi secara individu. Siap, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Erza ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan kenapa saat ini CIQS itu belum terwujud ya di Indonesia. Ya. Nah, ini tentu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Kenapa? Perlu ada memang pimpinan tinggi ya, pimpinan tinggi yang bisa mengkoordinir ya, mengkoordinir kepentingan-kepentingan yang ada. Tetapi saya melihat gerakannya sudah ada ya, di internal Bea Cukai sendiri sudah ada persiapan-persiapan ke arah sana. Ya, infrastrukturnya sudah disiapkan ke arah sana ya. Kenapa? Karena itu cenderung menjadi lebih efisien dan informatif ya, karena bisa sharing informasi karena berada dalam satu organisasi ya. Kalau belum lama ya, tahun 2017 itu saya studi banding ke Australia, itu tempatnya Pak Ridwan ya. Itu sekarang mereka sudah menggunakan istilah Australian Border Force ya. Jadi saya waktu itu berkonsultasi bagaimana kendala-kendala yang dihadapi ketika mereka itu bergabung. Ya memang banyak sekali ya, culture sendiri ternyata juga masih berbeda itu ya. Negara besar seperti Australia pun juga masih mengalami kendala-kendala ya, tidak semulus yang kita bayangkan. Ketika mereka bergabung jadi satu, masih ada ya semacam kendala titik 2 egosentris lah ya. Masih ada semacam kekakuan di dalam mensinergikan tupoksi-tupoksi dari masing-masing organisasinya, dan itu membutuhkan waktu. Ya, ada program diklat pelatihan yang berusaha untuk mencairkan bagaimana kekakuan ketika organisasi itu bersatu. Ya, makanya tentu pengalaman-pengalaman dari negara lain ini memang harusnya menjadi masukan ya buat kita, supaya nanti kalau seandainya ada gerakan ke arah sana dan bisa bersatu, penyatuannya itu sangat smooth ya, tidak menimbulkan friksi-friksi ya. Nah, jadi berbekal pengalaman-pengalaman dari negara lain memang ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Setelah terbentuk pun juga memang masih banyak kendala-kendala yang dihadapi ya.
informasi yang saya dapatkan pun juga mereka masih berjalan seperti sebelum bergabung ya. Memang ada penyesuaian sedikit ya, tetapi secara umum masih berjalan seperti itu ya. Ya, mungkin pelan-pelan baru mereka bisa bersatu secara menyeluruh ya. Nah, ini sebagai informasi referensi saja. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan masalah registrasi ya. Kalau registrasi ini sebenarnya yang utama itu diarahkan ke mereka-mereka yang memang secara khusus memang fokus di bidang perdagangan. Kalau di penumpang ini memang kan tujuan utama penumpang itu kan hanya untuk bepergian, bukan untuk berdagang. Ya, secara umum ya, walaupun di dalamnya ada juga yang bepergian untuk berdagang. Maka mereka yang bepergian untuk berdagang, maka perlakuannya akan menjadi sama dengan yang kalau itu merupakan perdagangan. Ya, makanya kenapa kok di penumpang itu belum dibuat seperti kayak di perusahaan ya, ada nomor induk kepabeanannya ya, karena mereka memang selama ini dipotret sebagai pihak yang hanya melakukan perjalanan travel, bukan untuk berdagang. Bahwa ada di dalam mereka-mereka yang melakukan travel itu yang berdagang, nah itulah yang diperlakukan sebagai pihak yang melakukan perdagangan dengan ketentuan bagaimana kalau mereka berdagang. Ya, jadi mayoritasnya memang penumpang ini bukan untuk berdagang. Ya. Makanya kenapa kok belum diterapkan nomor induk kepabeanan. Tidak seperti kayak perusahaan yang memang benar-benar secara khusus itu untuk berdagang. Ya. Nah ini mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih, Mbak Erza. Ya, satu lagi pertanyaan dari Bapak Ridwan, dipersilakan. Mohon izin Pak, tadi cuma menambahkan tadi tanggapan dari Bapak Agung tadi ke penanya Mbak Erza. Kalau nggak salah IDF itu dia udah launching dari 2015. Cuma memang dalam proses integrasi dari Bea Cukai atau dulu namanya HIS itu dengan, kalau imigrasi dulu namanya DIDP, itu memang sangat susah Pak. Itu mereka sampai sekarang ego sektoral itu masih ada, dan itu mungkin juga di Indonesia kendala seperti itu pasti akan ada. Cuman mungkin ada satu hal dulu Pak yang bisa kita nggak usah berpikir secara menyeluruh dulu, akan menggabungkan secara organisasi. Kita berbicara dengan kesisteman kita Pak. Adakah peluang mengintegrasikan kesisteman kita di imigrasi Indonesia dengan bea cukai, sehingga tujuannya adalah itu bisa memperkuat security dari border kita Pak. Entah itu di land border kita atau di airport. Kalau kita udah ada SIMKIM Pak, kalau di imigrasi kita udah ada SIMKIM, nggak tahu kesisteman di bea cukai seperti apa. Ya, baik, terima kasih Pak Ridwan. Ya, saya ingin menambahkan juga. Dulu pengalaman saya waktu saya di Menko Perekonomian ya, memang hal-hal yang seperti ini sangat menarik nih dibahas di Menko Perekonomian ya. Kenapa? Karena Menko Perekonomian itu lintas batasnya itu sangat luas ya, bisa kemana-mana itu. Ya, jadi memang bisa diangkat nih levelnya ya, tidak hanya dibahas antar instansi saja, tetapi diangkat lebih tinggi lagi di level yang koordinasi ya, di Menko Perekonomian misalnya ya, atau Menko-Menko yang lainnya, supaya apa? Supaya bisa menjembatani pembentukan badan ini ya. Nah, karena pengalaman saya memang kalau hanya mengandalkan pembicaraan antar instansi biasanya kurang efektif nih, kurang efektif karena tadi seperti Pak Ridwan katakan memang masih ada ego sentris ya,
sektoral yang kadang-kadang menghambat di dalam proses asimilasinya ya. Jadi memang menurut saya ini harus diangkat ke level yang lebih tinggi untuk membahasnya, bagaimana kepentingan nasionalnya lebih diutamakan dan anggaran negara, karena ini akan cenderung lebih efisien nih ya. Walaupun mungkin masih punya dampak ya, seperti tadi yang diinformasikan di Australia, itu pun juga masih ada dampak-dampaknya, tapi manfaat yang didapatkan memang jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak-dampak yang ada ya. Mungkin sementara itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Agung Budi Laksono. Untuk berikutnya, karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan ke sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Arifin. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan Master of Public Administration di Flinders University, South Australia. Beliau juga menjabat sebagai Head of Quality Assurance and Internal Audit dan sebagai dosen senior di Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Cinere. Latar belakang beliau sebagai pejabat imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan Ngurah Rai, Bali sejak 2009 hingga 2016 memberikan bekal bagi beliau untuk memahami secara mendalam berbagai tantangan dan permasalahan terkait border security. Beliau juga sangat aktif dalam menulis. Pak Ridwan Arifin tercatat sudah menerbitkan 6 buah buku, 3 jurnal ilmiah yang sudah terbit juga, kemudian ada 2 international proceedings dan beberapa artikel yang dimuat dalam harian Kompas. Jadi sangat produktif sekali Bapak Ridwan Arifin. Oleh karena itu bagi para partisipan diharapkan banyak menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh beliau dan aktif dalam diskusi setelah paparan setelah ini. Bapak Ridwan, kami persilakan untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Pak Yanos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore waktu Adelaide. Selamat siang waktu Indonesia. Saya hanya melengkapi saja apa yang sudah dibicarakan, disampaikan oleh Pak Agung dari Bea Cukai, dari PKN. Ini tentang diri saya. Bisa langsung dilihat ke situs-situsnya. Kemudian saya akan membicarakan terkait international agreements, perjanjian internasional atau konvensi internasional terhadap border atau keimigrasian. Konsep border control management itu apa, bagaimana, dan konsep integrated border management. Ini ada kaitannya dengan tadi yang dibahas di awal. Kemudian terakhir saya akan membahas terkait migration governance and border policy di Indonesia. Jadi kebijakan keimigrasian dan perbatasan, pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia. Jadi ada 4 hal penting, tapi akan saya bacakan secara singkat dan sekilas. Kita akan bahas karena mengingat waktu ya Pak Yanos tadi. Nah, terkait dengan international agreements atau convention, perjanjian internasional atau konvensi internasional di perbatasan dan imigrasi khususnya di Indonesia, merujuk pada ICAO. ICAO itu International Civil Aviation Organization, Annex 9 tahun 2017. Ada 9 chapter. Ini untuk TPI, tempat pemeriksaan udara. Ini untuk border yang ada di udara, pesawat, baik komersial, terutama komersial ya. Kemudian, ini juga tidak hanya tentang imigrasi, tapi ini juga ada CIQ-nya di Annex 9 ini. Annex itu ada 18, yang untuk CIQ ada di Annex 9. Kemudian ada yang terbaru adalah ICAO Trip Guide Part 1 dan ICAO Trip Guide Part 2. Apa ini? Ini adalah panduan untuk bagaimana border control management. Border control management itu bukan sebuah sistem, tapi sebuah manajemen pemeriksaan di perbatasan yang diterbitkan oleh ICAO. Bagaimana prosedurnya, sistemnya, dan macam-macam konsep, segala jenis konsep yang ada di border control management. Yang kedua juga sudah terbit, itu mengenai assessment tool. Alat ukur dalam mengukur, dalam menilai atau mengkaji atau mengevaluasi border control management yang ada di perbatasan, baik keimigrasian, customs maupun karantin. Bisa di-download di link yang tautan yang sudah saya berikan. Kemudian untuk masalah dokumen, baik travel dokumen
maupun paspor, itu kita bisa merujuk kepada dokumen 9303 tahun 2015. Ada 12 parts, bisa dibaca itu bagaimana bentuknya, MRZ, di paspor, segala macam. Kemudian untuk di TPI Laut, Imigrasi Indonesia dan Border merujuk kepada IMOFAL, International Maritime Organization Facilitation tahun 2017, ada 4 chapter. Ketentuannya ada entry exit, penumpang dengan kapal penumpang, kapal kargo, ya, dan segala macam jenis kapal ada di sini. Kemudian kita juga merujuk pada UNCLOS, ya, tentang laut, tentang konvensi laut. Ini convection, mohon maaf salah. Kemudian untuk TPI darat, untuk tempat pemeriksaan imigrasi darat, ada yang namanya bilateral agreements. Itu adalah perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan negara tetangga. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Timor Leste, Indonesia dengan Papua New Guinea, ya. Nah, ini baru bilateral sebatas. Nah, ada lagi untuk TPI darat namanya Border Crossing Facilitation. Ini saya beri tanda bintang karena ini hanya berlaku di Eropa. Baru berlaku di Eropa regional. Saya harap ke depan ASEAN atau imigrasi atau border di regional di ASEAN, terutama ASEAN dulu ya, menerbitkan kesepakatan terkait border crossing facilitation. Bagaimana pemeriksaan alat angkut darat, bagaimana pemeriksaan lintas batas baik manusia maupun barang, itu ada. Kemudian kita masuk ke border control management. Ini saya mengkaitkan dengan yang kajian sebelumnya oleh Pak Agung Budi Laksono di Bea Cukai. BCM Border Control Management itu ada 1, 2, 3, 4, 5 aspek yang sangat penting. Yang pertama itu national strategies. Kita lihat aspeknya apa aja. Dalam national strategy, strategi nasional untuk manajemen border. Nah, nanti kaitannya dengan tadi merger tadi ya. IBF, Frontex di Eropa, ICE, bukan ICE-BSD, ICE, US Immigration and Customs Enforcement di Amerika atau CBP di Amerika. Yang pertama yang paling penting adalah application of technology. Betul sekali, tadi ada penanya dan Pak Agung juga sudah menjelaskan, ini sangat penting. First thing first, yang pertama dilakukan adalah application of technology. Yang kedua adalah kerangkanya bagaimana. Ketiga, pemetaan terhadap perjalanan, perlintasan orang, manusia, barang, dan lingkungan. Kemudian kita harus teliti dulu nih, siapa aja stakeholders kita, siapa aja. Ini belum ada kajiannya. Kemudian bagaimana pelaksanaan manajemen regionalnya kawasan. Dan terakhir adalah apa aja hukum internasionalnya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang terpenting adalah alat, kesisteman. Kesisteman apa yang perlu dipasang atau diinstal? Yang pertama adalah tentang visa electronic travel system. Ini travel dokumennya, elektroniknya, membaca visanya itu. Jadi beberapa negara maju sudah menggunakan visa elektronik. Kemudian dokumen readers, kayak scannernya, itu harus bisa membaca visa secara, dan travel dokumen atau dokumen perjalanan seperti paspor itu secara elektronik. Kemudian verifikasi biografi orangnya dan data identitas biometriknya, sidik jari, wajah, retina mata. Kemudian yang terpenting adalah national watch list. Kita sudah ada namanya sistemnya namanya ECS ya, ECS Enhanced Cekal System. Ini sudah terkoneksi di setiap tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, di perwakilan. Kemudian database masuk dan keluar, itu perlu ada. Kita sudah ada namanya APK itu sudah menyimpan ya, di situ di dalamnya ada namanya database. Jadi imigrasi memiliki 3 database yang bisa di-retrieve data keimigrasian. Yang pertama adalah data PMS, Passenger Moving System, Passenger Movement System. Yang kedua ada data yang namanya database terkait ECS, Enhanced Cekal System. Yang satu lagi ada yang namanya data paspor ya. Nah, 3 database ini terkoneksi satu sama lain di bawah SIMKIM, Sistem Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Dan yang terakhir adalah Automated Border Control. Ini sudah ada di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.
Yang berikutnya adalah di dalam sistem aplikasi, di dalam sistem tersebut perlu ada sistem aplikasi-aplikasi yang sangat harus bermanfaat dan mendukung. Yang terutama adalah APIS, Advanced Passenger Information System. Ini adalah informasi pemrosesan penumpang sebelum datang. Tadi di Bea Cukai sudah dijelaskan ada informasi pemrosesan barang sebelum datang. Pra clearance tadi kalau nggak salah saya catat. Ini sangat bermanfaat kalau kita karena berhubungan dengan passenger, maka kita namanya APIS. Passenger name record atau disebut manifest. Ini penting juga buat pemeriksaan orang. Kemudian public key infrastructures ini lebih kepada sebuah sistem yang berada di dalam e-passport atau visa elektronik. Kemudian data biometrik e-passport. Nah, dan sistem database Interpol atau disebut I-24/7. Nah, ini sudah terpasang di Indonesia, terkoneksi. Dan terakhir adalah International Watch List. Ini sangat berkaitan ya. Ada Most Wanted Person di Interpol, ada juga SLTD, Stolen and Lost Travel Document Database. Terakhir, untuk BCM konsep tersendiri, pemeriksaan keimigrasian itu terdiri dari dua, yaitu primary inspection dan secondary inspection. Primary itu di counter, secondary itu di office. Kemudian ada dua cara, yaitu pendekatan manual dan pendekatan elektronik secara visual. Manual itu oleh manusianya sendiri, petugasnya. Cuma 3D ya, dilihat, diraba, dan diterawang. Visual inspection bisa selebihnya menggunakan alat loops atau UV. Nah, yang paling terpenting adalah personel. Data dari dari IOM Southeast Asia di bagian Asia Tenggara bahwa 70% petugas border itu belum dilatih, belum dilatih atau belum mengikuti pelatihan. Ini PR bagi kita semua. Yang terakhir adalah transparansi dan tata kelola, governance, tentang migration and border. Nah, menjawab pertanyaan tadi yang tentang merger, bagaimana harusnya dilakukan, itu ada 3 stages. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Yang pertama harus ada intra-service cooperation. Ini konsepnya. Ini harus dilakukan. Bagaimana penyatuan secara administratif, bagaimana penyatuan secara otoritas di di wilayah, kalau kita sebutnya provinsi dan kabupaten dan kota, bagaimana unit-unit di bawahnya, bagaimana pos lintas batas dan PLBN itu secara administratif itu disatukan ya. Jadi policy instrumennya dulu. Kemudian naik ke atas yaitu interagency cooperation, kerjasama interagensi antar. Jadi CIQ-nya bagaimana? Yang utama di perbatasan adalah tadi betul kata Pak Agung adalah CIQS. Bagaimana tuh coordinated processing-nya, proses pemeriksaannya. Gini, sekarang misalnya petugas bea cukai menangkap orang asing membawa barang seludupan atau barang yang dilarang tadi menurut peraturan bea cukai. Nah, bagaimana tindakan keimigrasiannya di bandara? Apakah sudah tersaling koordinasi? Apakah ini dilakukan pencekalan atau tidak? Kita tidak tahu nih ya, belum tahu nih sampai saat ini menurut pengalaman saya pribadi pun saya belum pernah menemukan itu. Apapun itu. Misalnya juga kalau petugas imigrasi menemukan orang asing yang memang tidak layak masuk atau sesuai ketentuan misalnya diduga sebagai watchlist atau dalam daftar cekal. Nah, apakah juga barangnya juga diperiksa? Karena ini menyangkut TOC ya, Transorganized Crime atau namanya International Crime, kejahatan lintas negara. Nah, berikutnya adalah integrasi informasi, sistem informasi. Setelah itu baru pembagian tugas, joint responsibility, bareng-bareng nih kita tugas nih gimana. Yang terakhir adalah international cooperation. Bagaimana kita antara petugas atau agensi atau otoritas Indonesia, pejabatnya dengan petugas di sebelah sananya, misalnya di PLBN ya, dengan Malaysianya bagaimana itu? Itu perlu ada kajian dan perlu ada agreements. Terus juga bilateral cooperation-nya bagaimana? Sepertinya berbeda-beda ya antara Malaysia dan Indonesia, Timor Leste dan Indonesia, PNG dan Indonesia. Mungkin sesuai dengan karakter, tapi itu perlu di standarisasikan. Kemudian multinational cooperation, jadi lebih dari satu negara, multilateralism, focusing on border management
issues. Ini lebih ke migrasi, bisa lebih ke pemeriksaan perbatasan, di perbatasan darat juga bisa. Nah, masuk ke dalam imigrasi, kebijakan imigrasi di Indonesia. Ada 3 aspek yang saya catat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang pertama itu adalah kebijakan imigrasi adalah selective policy atau kebijakan selektif keimigrasian. Kebijakan keimigrasian itu berdasarkan nation states. Bagaimana negara itu mau dibangun. Mau kemana arah negara itu dibangun. Misalnya negara Australia, Amerika itu negara berbasis migran. Atau Eropa, negara-negara Eropa berbasis. Ya, mereka akan membangun negaranya berbasis migran, itu berpengaruh terhadap kebijakan migrasinya. Nah, kalau kita sepertinya ada 4 ya, jelas di Undang-Undang Keimigrasian ada 4, apa yang mau kita lakukan, fungsi kita, dan peran kita. Yang pertama itu pelayanan publik dalam bidang keimigrasian, penegakan hukum, keamanan nasional, dan kesejahteraan untuk masyarakat. Fasilitator. Dan yang terakhir adalah dari kebijakan keimigrasian Indonesia adalah Border Control Management System. Sistem informasinya disebut SIMKIM. Untuk di border sendiri namanya APK ya, sekarang APK udah tahap 2. Kemudian TPI itu ada 4 di Indonesia, tempat pemeriksaan imigrasi itu ditentukan ada 4. Mungkin ini dasarnya adalah keputusan menteri. Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 ada di TPI udara, laut, darat, dan tempat lain. Tempat lain ini bisa emergency atau offshore facilities. Ini tercantum dalam Aneks 9. Di Aneks 9 dijelas other premises, tempat lain di undang-undang ini belum dinyatakan dengan jelas apa itu tempat lain. Bisa juga perbatasan tradisional, tapi di aneks disebutkan adalah tempat emergency, darurat. Misalkan pesawat itu landing darurat, gitu. Dan offshore facilities bisa juga itu offshore facilities itu seperti fasilitas offshore rig, minyak ya, galangan minyak ya, kilang minyak, mohon maaf. Gitu. Dan di Indonesia juga bisa namanya IOB, Immigration on Board, atau clearance on board kalau sebutan di aneksnya itu namanya clearance on board, baik on board dalam ships maupun on board dalam aircraft. Tempat pemeriksaan imigrasi dalam 10 tahun terakhir saya catat ada paling banyak itu di laut. Yaitu ada, kalau di total 10 tahun terakhir itu ada 359 TPI laut. Paling tinggi. Sementara di tahun terakhir ini, tahun 2020, dengan keputusan menteri terbaru, diputuskan bahwa ada sekitar 182 tempat pemeriksaan imigrasi darat, laut, udara, dan tradisional. Nah, yang paling banyak tetap ada di TPI, tempat pemeriksaan di laut 90, kalau di udara itu ada 37 TPI, di darat itu ada 11, dan perbatasan tradisional ada 44. Kemudian dasar hukum pemeriksaan keimigrasian di TPI dan ketentuan perbatasan itu ada di Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011. Versi online-nya, versi daringnya silakan klik. Saya ini buat sendiri, mohon maaf promosi. Saya buat sendiri pakai GitHub, jadi tinggal klik terbuka untuk umum. Jadi ada pasalnya, pasal berapa, tentang apa itu ada semua di situ. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013, kemudian ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 44 tentang TPI, keluar masuk wilayah, prosedurnya bagaimana. Kemudian ada surat edaran Dirjen Imigrasi terkait travel dokumen tertentu. Jadi ada beberapa jenis travel dokumen, misalkan Certificate of Identity, Document of Identity, CI, DI, itu pakai visa apa. Nah, itu udah dijelaskan di circular letter ini, surat edaran ini. Kemudian ada surat edaran mengenai surat edaran Dirlantas, saya bahasa Inggrisnya itu Director of Immigration Document Service and Border Control, bagi pemegang British citizens travel documents ya. Jadi paspor Inggris itu ada berbagai jenis. Ada BNO, British National Overseas, ada British Subjects, banyak sekali. Nah, bagaimana ketentuannya? Nah, itu sudah diatur di dalam surat edaran Dirlantas Scheme. Nah, aspek apa aja yang di dalam pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi di
bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas. Saya catat ada 5 kelompok besar. Yang pertama itu mengenai prinsip-prinsip, kebijakan, dan tujuan. Kemudian ada tanggung jawab alat angkut. Tadi di Bea Cukai disebut sarana pengangkut ya, alat sarana pengangkut kalau nggak salah saya ingat. Terus ada prosedur keluar masuk orang asing, awak alat angkutnya bagaimana, kemudian mengenai cap yang digunakan, tanda masuk. Kemudian ada pencekalan keluar masuk, pelarangan orang bepergian masuk dan keluar Indonesia, tapi orang Indonesia tidak dapat ditolak masuk. Kemudian inadmissible person, siapa aja nih, di pasal 13 Undang-Undang Keimigrasian, itu apa aja orang yang dapat ditolak masuk dan tidak layak masuk, refuse entry procedures. Kemudian ada kebijakan visa, izin tinggal, dan travel documents atau pasport. Yang terakhir ada, bagian terbesar adalah ada darurat, kerjasama, sistem informasi keimigrasiannya, dan pejabat imigrasinya atau petugas imigrasi di lapangan. Nah, ini saya sudah rangkum dalam jurnal saya, bahwa ini lagi in review, belum terbit, tapi ini preprint saja. Stakeholders atau pemangku kepentingan yang ada di TPI, tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan itu, di bandar udara, di pelabuhan laut maupun di PLBN, itu tetap ada yang namanya CIQ, custom, dan security, dan security. Nah, berbicara tentang penyatuan border authorities atau border agencies, sebenarnya di PLBN sudah ada namanya BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tapi ini terkait teritorial. Jadi authority over territorial, bukan authority over territoriality, bukan. Jadi ini lebih ke pengaturan fasilitasnya, pengaturan seperti airport authority lah ya, kayak PT Angkasa Pura, PT Pelindonya gitu, administratornya. Dan juga memikirkan kesejahteraan rakyat di perbatasan. Nah, ini adalah tiers, lapisan ketika orang asing atau orang Indonesia masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang melalui Indonesian Embassy, ada yang tidak melalui Indonesian Embassy, yaitu bagi pemegang visa on arrival atau bebas visa kunjungan. Ya, BVK, bebas visa kunjungan. Nah, ini tiers keduanya langsung ke TPI, Bapak Ibu sekalian. TPI itu tempat pemeriksaan imigrasi baik darat, laut maupun udara. Kemudian di dalamnya ada immigration raids atau operation, wasdakimnya, pengawasan dan penindakannya. Kemudian ini adalah pengawasan ketika keluar. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Sampai keluar ada 4, bahkan cukup 3 ketika mereka yang menggunakan BVK dan VOA. Bebas visa kunjungan dan visa on arrival. Nah, ini di perbatasan. Jadi, berdasarkan peraturan Kepala BNPP nomor 7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pos lintas batas negara, di PLBN itu pelintas itu ketika masuk ke Indonesia melalui pemeriksaan kesehatan dulu, kemudian pemeriksaan keimigrasian, pemeriksaan karantina pertanian, pemeriksaan karantina ikan, baru pemeriksaan bea cukai. Ini sedikit berbeda dengan yang ada di bandar udara. Kemudian ketika orang asing keluar, mereka akan pelintas batas akan diperiksa oleh bea cukai, kemudian karantina pertanian, ikan, imigrasi, baru kesehatan. Dibalik ya. Ini sedikit berbeda prosedurnya. Kemudian apa sih yang kita periksa? What documents do we check? Yang pertama adalah paspor, validitasnya tidak boleh kurang dari 6 bulan, lawful dan legal travel documents. Ini ada banyak, misalnya tidak boleh cacat, robek, atau basah. Ada ketentuannya di Permen, Peraturan Menteri. Kemudian visa, yang kita cek adalah visa bagi yang diwajibkan, yaitu 90 hari penggunaan visa sejak diterbitkan. Kemudian masa length of stay, berapa lama dia tinggalnya, itu subject to visa types. Kemudian visa itu, legalitas visa tersebut, misalkan visa itu asli atau palsu. Kemudian kita memeriksa juga izin tinggalnya, residence permits-nya bagaimana. Kemudian kita periksa juga multiple reentry permit-nya, izin keluar masuknya. Terus ada nggak aspek lain yang diperiksa? Ada. Aspek yang diperiksa adalah watchlist. Ini adalah cekal baik yang nasional maupun yang internasional. Ini udah terkoneksi di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, pelabuhan, yang sudah terkoneksi dengan sistem SIMKIM BCM.
Kemudian apa yang kita periksa lagi? Kita periksa hotel reservation, return tickets atau bound tickets atau tiket keluar masuk. Ya, apa yang kita periksa lagi? Tujuan dia masuk, visitnya apa? Berapa lama dia di Indonesia? Terutama bagi yang pengguna visa on arrival dan pre-visa policy. Nah, ada aspek-aspek lain yang diperiksa selain dari kewajiban pemeriksaan primer ini. Nah, ini adalah proses pemegang visa on arrival. Ketika dia masuk di bandara, dia membayarkannya di bank, kemudian dia mendapatkan stiker visa on arrival, baru diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi di counter ya. Kemudian dilakukan pemberian tanda masuk berupa cap. Begitu seterusnya, ini sudah pukul 2 Pak Yanus. Kemudian ada pemegang visa, jenis visa 211 dan 212. Nanti bisa dibaca aja sekilas. Ini ada di jurnal saya juga yang akan terbit insya Allah di bulan Juli. Jenis-jenis visanya, apa aja yang mereka apply. Kemudian ini adalah skema visa di Indonesia. Seperti ini. Dari jenis visa, tujuan, masa berlaku, bentuk, apa aja ada di sini. Saya sudah rangkum. Ini segera terbit jurnalnya. Ini juga skema izin tinggal di Indonesia, apa saja. Dan skema izin masuk kembali. Merek bagi orang asing, apa saja. Nah, terakhir saya akan berbicara tentang kebijakan keimigrasian semasa COVID. Apa sih? Di bulan Januari-Februari, COVID di Indonesia kasusnya belum terdeteksi. Makanya kita masih membuka international borders. Ketika itu sudah terdeteksi, yang diumumkan oleh melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyetop visa on arrival dan BVK, itu terjadi di bulan Maret. Ada travel limitation di situ, tapi masih ada open international borders. Kemudian di bulan April, kita melakukan travel restrictions, close border, kita udah tutup semua perbatasan, darat, laut, udara ditutup, visa application juga ditutup, kantor imigrasi ditutup, semua di bulan April. Di bulan Mei, travel restriction itu udah di-ease. Ada beberapa yang bisa masuk, pemegang izin tinggal yang sudah mati, yang sudah berakhir masa berlakunya bisa masuk, pemegang merek yang sudah mati bisa masuk, dan banyak yang masih bisa masuk ke Indonesia. Ini adalah data source yang saya olah. Ini adalah timeline-nya, tunggu jurnalnya, mungkin insya Allah bulan Juli keluar. Demikian Pak Yanus, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada pertanyaan silakan. Ya, untuk pertanyaan kepada Bapak Ridwan, saya persilakan. Sebelumnya saya minta penjelasan dulu Pak Ridwan, apakah masih ada waktu karena... Ya, masih bisa ada waktu sekitar 15 menit lagi mungkin ya dari saya. Oke, 15 menit untuk pertanyaan silakan. Bisa langsung raise hand aja. Untuk materi ini bisa dilihat di situs kita di CMBS yang sudah di email. Nah, nanti kita email ya Pak Ridwan. Iya, iya. Dan Pak Ridwan juga apakah membuka pertanyaan via email juga, mungkin teman-teman boleh. Masih keblenger nih kayak yang liatin terlalu banyak materi dari Pak Ridwan. Ya. TMI, too much information. Itu ada yang bertanya sepertinya Pak Yanus? Ya, silakan langsung aja di unmute Pak Ridwan ya. Wah, sama nih. Satu ilmu satu guru nih. Nah, sekelas saya dulu. Silakan Pak. Saya cuma tadi bertanya Pak Ridwan. Tadi ada tiers tadi ada dari embassy kalau yang apply visa, kemudian TPI masuk ya Wasdak untuk mengawasi keberadaan dan kegiatannya ya selama berada di wilayah Indonesia. Kemudian di TPI ada ininya lagi. Itu nggak pasca keluar dari wilayah Indonesia itu nggak lanjut lagi ke embassy Pak?
Itu ada sejauh ini menurut undang-undang, peraturan dan jurnal yang saya baca, untuk orang asing sepertinya untuk imigrasi di Indonesia belum ada ya. Belum ada peraturannya ya, secara peraturan belum ada. Secara regulasi, prosedur saya belum menemukan, mungkin saya salah, tapi saya belum menemukan sejauh ini tentang peraturan tersebut yang pengawasan setelahnya bagi orang asing yang mungkin pemegang bebas visa on arrival 211 atau 212. Tapi ketika mereka ingin masuk kembali lagi ke Indonesia, pastinya terpantau lagi melalui Indonesian Embassy, Kedutaan Indonesia Besar Indonesia, TPI, seperti itu. Dan untuk orang Indonesia sendiri pasti akan terawasi atau terlindungi hak-haknya, kewajibannya, hak-haknya di luar negeri ya Pak, Pak Ridwan, oleh KBRI dan KJRI atau KRI. KBRI, KJRI, dan KRI memiliki fungsi perlindungan. Nah, seperti itu terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Itu Pak, mungkin sejauh yang saya ketahui terkait peraturan perundang-undangan dan prosedur atau jurnal yang saya baca. Saya juga masih ini Pak, karena ya itu tadi seperti WNI itu kan mereka keluar dari TPI ya bakalan dia dipantau lagi sama embassy kan. Sama juga dengan warga negara asing, kalau yang visanya izin tinggal terbatas itu pasti kembali lagi kan. Nah, itu. Iya, demikian Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Pak Ridwan. Ya, terima kasih. Silakan ada pertanyaan berikutnya jika ada disampaikan. Nah, ini kan banyak sekali nih yang disampaikan oleh Pak Ridwan Arifin. Mungkin bisa nanti kita telaah satu persatu mungkin ya, karena karena memang cakupannya sangat luas bidang keimigrasian di perbatasan, karena kita punya perbatasan laut, udara, dan darat. Dan masing-masing perbatasan itu mempunyai standar masing-masing, standar internasional masing-masing. Dan memang dari institusi kita di Direktorat Jenderal Imigrasi, memang kalau kita lihat Pak Ridwan ya, secara aturan mungkin belum mengakomodir secara maksimal standar-standar internasional tersebut. Betul. Gimana Pak Ridwan pendapatnya? Betul sekali Pak Yanos, sepakat. Dari standar-standar internasional ini ada beberapa yang memang belum terakomodir, seperti dalam aneks pun, ini ada 9 chapter, ada beberapa memang yang belum terakomodir, seperti contohnya aja adalah Integrated Border Management, Automated Border Control, ABC, ya, AutoGate, itu belum diatur di dalam undang-undang keimigrasian. Salah satu contohnya seperti itu. Kesisteman sudah, tapi belum semuanya mencakup. Terus transit transfer area dan clearance-nya itu juga belum. Bagaimana penumpang yang transit, yang transfer, seperti itu Pak. Belum lagi yang di laut dan di darat. Silakan ke penanya Pak Yanos. Ya, ini Pak Ridwan lagi? Atau yang mana? Langsung aja, itu sepertinya ada. Silakan kalau mau bertanya secara langsung aja ya, langsung aja yang mau tanya langsung aja. Yang tadi mungkin itu Pak, bukan saya nggak ini. Mungkin yang tadi kali Pak. Oh ya. Oke. Jadi masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi sebelum ditutup. Saya melihat ada pertanyaan dari 2 orang Pak ini Pak. Langsung aja, saya nggak kelihatan di sini sih sebenarnya. Langsung di-unmute aja yang mau bertanya, silakan. Saya nggak terlihat di sini di hostnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Erza. Izin bertanya, tadi Bapak Ridwan sudah menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan di PLBN. Saya sendiri pribadi masih ingin mengetahui, Pak, karena saya masih merasa kurang pengetahuan di TPI Laut. Apakah Bapak bisa menjelaskan mengenai pemeriksaan di sana? Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Sangat menarik. Pada dasarnya tempat pemeriksaan imigrasi di laut, darat, udara itu sama pada prinsipnya pemeriksaannya. Tetapi di tempat pemeriksaan imigrasi laut ini belum ada ya.
pada dasarnya sama seperti ini. Tetapi di tempat pemeriksaan imigrasi laut ada dokumen yang berbeda. Selain terutama untuk awak alat angkutnya, krunya ya, ABK-nya. Selain paspor, kita juga memeriksa yang namanya buku pelaut ya, Seaman's Book atau Seafarer's Book. Ini yang buku pelaut ini kita cek. Ini membuktikan apakah orang ini memang pelaut atau bukan. Seperti itu. Itu yang pertama. Selain paspor, ada buku pelaut atau Seafarer's Book. Itu tercantum dalam Permen 44 tahun 2015. Nah, itu ada. Sebelum kita memeriksa alat pemeriksa travel documents ini, kita harus periksa namanya crew list ya. Kalau di laut itu namanya crew list. Nah, kita periksa dulu crew list-nya. Siapa saja yang ada dalam list tersebut. Ada. Jadi di laut itu list kru itu, list ABK itu atau list awak alat angkut laut itu banyak sekali ranknya atau jenisnya atau ya dari nahkoda, perwira sampai kelas ABK di bawah ya. Jadi ada juga yang namanya yang pertama itu namanya supernumerary. Nah, ada yang namanya supernumerary, ada yang superintendent, ada yang supercargo. Nah, ketiga ini bukan merupakan crew list. Bukan merupakan kru. Dia bukan kru, tetapi dia dianggap sebagai penumpang. Dia sebagai passengers. Jadi perlakuannya, pemeriksaannya sama sebagai passengers. Bukan penumpang. Seperti itu. Jadi itu dasar utamanya sekali, selain paspor, buku pelaut. Terus cek crew list-nya. Itu di laut ya. Kemudian ada juga yang harus dicek di laut itu adalah last port clearance. Ya, last port clearance itu pemeriksaan clearance sebelum dia masuk ke port tersebut. Nah, sebenarnya di TPI darat, laut, udara, imigrasi atau CIQ wajib menerima laporan yaitu crew list ini atau data penumpang plus manifest. Sebelum mereka datang, mereka wajib mengirimkan manifest dan crew list ini secara elektronik ke CIQ. Gitu. Wajib ini. Nah, untuk yang untuk alat angkut atau pesawat atau kapal yang reguler, dia minimum 6 jam. 6 jam sebelum masuk dia harus kirim. Kalau yang non reguler 2 kali 24 jam. Seperti itu. Jadi kita cek dulu manifest dan crew list-nya. Kalau udah kita oke, mereka boleh masuk. Kita periksa paspor, buku pelaut, crew list, visanya jika penumpang. Lihat rank-nya, supernumerary, superintendent atau supercargo. Baru kita perlakukan dia sebagai penumpang. Jika tidak sebagai 3 orang ini, dia sebagai kru. Singkatnya seperti itu. Nanti kita bahas lagi di kesempatan lain. Iya, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa kita akan selesai di jam 11.45 WIB, waktu Jakarta ya Pak Ridwan ya. Di sana mungkin sudah jam 2:30 siang ya. Iya, betul. Ya, jadi Pak Agung Budi Laksono, Pak Ridwan, sebagai narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin sedikit kesimpulan yang saya ambil dari sesi diskusi kita ya. CIQS yang disampaikan oleh Pak Agung Budi Laksono itu memang dalam tataran internasional itu sudah berjalan. Tapi di Indonesia, saya yang sudah lama berkecimpung di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pak Agung juga sudah jauh lebih senior, itu seperti memang belum terlalu terlihat kolaborasi yang intens di antara kita dari imigrasi, karantina, bea cukai, dan security di Indonesia. Jadi mungkin ke depan, ya, sesi-sesi kita berikutnya di CMBS, nah makanya kenapa kita bentuk situs CMBS ini untuk saling saling sharing, saling kolaborasi, saling bekerja sama. Apa sih kekurangan dari kita? Apa kekurangan dari imigrasi? Kenapa kita tidak belajar ke bea cukai mungkin, atau mungkin karantina juga kita undang lain kali. Jadi sharing-sharing seperti ini yang menurut saya memang harus tetap berjalan. Walaupun secara institusional belum berjalan lancar, tapi
kita punya para pendekar-pendekar muda nih Pak Ridwan di Politeknik Imigrasian, kita punya pahlawan-pahlawan muda yang akan berkembang juga ke depannya nanti dari PKN, STAN, yang dari awal mereka sudah dari awal mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di CMBS, jadi terbuka pikiran dan wawasan bahwa kita bisa menyingkirkan sedikit mungkin ego sektoral kita ya, kita saling introspeksi aja ya, kita diskusi ilmiah aja sebenarnya. Jadi mungkin selama ini kita masih punya ada ego sektoral imigrasi, saya bea cukai atau saya rakyatnya, tapi ke depan kita bicara atas nama NKRI mungkin lebih ke border security secara umum. Jadi tanpa ada sekat-sekat. Jadi sekat itu cuma membatasi kita di bidang institusi, tapi tidak dalam hal kerjasama dan kolaborasi dan dalam tataran ilmiah. Nah, jadi untuk kedepannya saya harapkan teman-teman dari Politeknik Imigrasi, kemudian dari STAN, dari PKN STAN, bisa ikut bergabung dengan kita, mengisi setidaknya di tulisan-tulisan ilmiah yang akan kita masukkan ke dalam di website kita di CMBS. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya karena waktu juga. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Besar harapan saya kita dapat terus melanjutkan kolaborasi ini dengan para stakeholder yang lain terkait bidang perbatasan, border security, dan mudah-mudahan bisa akan rutin terus berjalan. Jadi akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Budi Laksono. Mudah-mudahan kita bisa terus kolaborasi Pak ya. Jangan bosan-bosan. Baik Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan seluruh peserta, terima kasih banyak. Pak Ridwan Arifin, Pak Diah Akama di Direktorat Jenderal Imigrasi, terima kasih banyak kehadirannya.